Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vicky Satria dengan NIM 2019-210-492. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh kebijakan dividen, profitabilitas, dan leverage terhadap return saham perusahaan sektor industri properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Perusahaan merupakan sebuah tempat produksi barang ataupun jasa yang memiliki salah satu tujuan, yaitu untuk memperoleh laba. Tujuan utama dari pendirian perusahaan, jika ditinjau dari teori keuangan, adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Pemaksimalan kekayaan pemegang saham bisa dicapai apabila harga saham yang tentunya sangat berpengaruh ini bisa mencapai harga yang tinggi, dan juga semakin tinggi return saham yang diterima, maka kekayaan pemegang saham bisa dikatakan maksimal juga. Return saham adalah harapan dari investor dari dana yang diinvestasikan melalui saham, di mana hasilnya berupa yield dan juga capital gain atau loss. Adapun yang membuat perubahan harga saham adalah keputusan pembelian dari para investor, yang di mana para investor ini akan menggunakan kebijakan dividen sebagai sinyal untuk mengambil keputusan investasi. Dari sisi perusahaan, manajer keuangan merupakan seorang yang penting dalam menentukan keputusan kebijakan dividen yang nantinya akan dijadikan harapan untuk meningkatkan harga saham dan pada akhirnya akan mempengaruhi juga terhadap peningkatan return saham. Kebijakan dividen sendiri pada hakikatnya juga menyangkut pembagian laba atau pendistribusian keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan kepada para investor atau pemegang saham yang memiliki hak atas pembagian laba. Dalam kebijakan dividen ini menyangkut rasio keuangan yang ada, yaitu dividen payout ratio, yang dimana dapat disingkat menjadi DPR. DPR merupakan perbandingan antara dividen per share atau dividen per share dan earning per share. Perusahaan yang memiliki DPR yang tinggi tentu saja menyebabkan nilai harga sahamnya meningkat karena investor memiliki kepastian pembagian dividen yang lebih baik atas investasinya. Tidak hanya itu saja, ada beberapa indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa depan. Salah satunya yaitu pertumbuhan profitabilitas. Jika perusahaan memiliki prospek yang bagus, maka harga saham dan return saham akan meningkat. Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan berdasarkan laba yang diperoleh atau tingkat keuntungan yang berkaitan dengan penjualan atau investasi. Return saham sendiri adalah penghasilan yang diperoleh selama periode investasi per sejumlah dana yang diinvestasikan dalam bentuk saham. Return dan resiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin tinggi resiko, maka return akan semakin tinggi juga. Sebaliknya, semakin rendah tinggi resiko, maka return yang diharapkan akan semakin kecil. Salah satu cara meminimalkan risiko adalah dengan melakukan diversifikasi investasi dengan mengumpulkan berbagai aset yang dikenal dengan konsep portofolio. Adapun beberapa faktor fundamental yang salah satunya yang diketahui yaitu rasio leverage. Rasio leverage digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio atau bisa disingkat dengan DER atau DER, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur utang dengan ekuitas. Nah, selama pandemi COVID-19 ini berjalan, banyak sekali perusahaan ataupun sektor industri yang terpengaruh, salah satunya yaitu pada sektor properti dan real estate. Perusahaan properti dan real estate adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan atas tanah dan bangunan, juga melakukan pemasaran, menjual atau menyewakan atas kepemilikannya. Tentunya pada sektor ini sebelumnya banyak investor yang juga tertarik, meskipun saat ini telah terjadi yang sangat kurang menguntungkan untuk perusahaan yang berjalan pada sektor tersebut. Nah, pemilihan perusahaan di sektor ini dalam penelitian ini dikarenakan perusahaan di sektor ini memiliki prospek yang cerah di masa depan, mengingat potensi jumlah penduduk yang terus bertambah besar, serta semakin banyaknya pembangunan di sektor perumahan, apartemen, gedung, perkantoran, serta pusat perbelanjaan, sehingga membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan dananya dan perdagangan saham diperkirakan akan terus meningkat. Nah,
Penelitian ini mengenai pengaruh kebijakan dividen, profitabilitas, dan leverage terhadap return saham ini telah banyak dilakukan. Namun untuk hasilnya sendiri sedikit ada perbedaan. Nah, dari kesimpulan beberapa penelitian yang sebelumnya, dari beberapa hasil penelitian tersebut, terdapat hasil yang tidak konsisten, terutama pada variabel profitabilitas, sehingga peneliti atau saya perlu mengkaji lebih lanjut. Lalu pada slide yang selanjutnya, yaitu mengenai perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran umum dari kebijakan dividen dan return saham pada perusahaan sektor industri properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor industri properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Lalu yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor industri properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang terakhir adalah apakah leverage berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor industri properti dan juga real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran umum dari kebijakan dividen dan return saham pada perusahaan sektor industri properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, untuk mengetahui apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor industri properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor industri properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor industri properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya pada bab 1 ini adalah mengenai manfaat penelitian yang terbagi menjadi 4. Yang pertama bagi penulis ini diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan serta dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan yang telah diteliti. Lalu yang kedua bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan untuk perusahaan dapat mempertimbangkan lagi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi return saham mereka. Lalu yang ketiga bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para investor untuk mempertimbangkan segala faktor-faktor yang mempengaruhi return saham dikarenakan return saham adalah hasil yang diperoleh investor atas kegiatan investasinya dengan harapan akan menerima keuntungan atau return dalam bentuk dividen dan capital gain. Lalu yang terakhir bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah kita akan memasuki bab 2 dari proposal atau penelitian saya ini, yaitu mengenai landasan teori. Untuk landasan teori yang pertama adalah mengenai kebijakan dividen. Kebijakan dividen sendiri menurut Martono dan Agus Harjito merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Nah, salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kebijakan dividen sendiri adalah dividend payout ratio atau bisa disingkat dengan DPR. Menurut IMADE, kebijakan dividen tergambar menjadi 3 aspek, yaitu stabilitas dividen, target dividen payout ratio, dan regular dan ekstra dividen. DPR merupakan rasio hasil perbandingan antara dividen dengan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa. DPR banyak digunakan dalam penilaian sebagai cara mengestimasikan pertumbuhan dengan menggunakan laba ditahan lebih baik daripada dividen. Penulisan rumus DPR sendiri yaitu DPR sama dengan dividen per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Lalu landasan teori yang kedua yaitu profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Nah, untuk rasio profitabilitas ini diproyeksikan sebagai
ROE, yang dimana rumus dari ROE sendiri yaitu laba bersih dibagi total ekuitas. Lalu selanjutnya mengenai landasan teori yang ketiga yaitu leverage. Menurut Kashmir, eh, leverage diproyeksikan menjadi debt to equity ratio atau DER yang merupakan rasio yang membandingkan antara seluruh hutang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Untuk rumusnya sendiri untuk DER yaitu total utang dibagi total ekuitas. Lalu yang terakhir untuk landasan teori yang terakhir ini mengenai return saham. Return saham sendiri menurut Tendelilin, return adalah salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga hasil dari keberaniannya menanggung resiko dari investasi tersebut. Oleh karena itu, return menjadi salah satu pertimbangan paling penting yang dilakukan para investor untuk memilih saham yang akan dibelinya. Return saham merupakan capital gain atau loss dan yield yang diharapkan investor dari dana yang telah mereka investasikan ke perusahaan melalui saham. Lalu selanjutnya adalah mengenai kerangka penelitian dan hipotesis penelitian. Untuk kerangka penelitiannya adalah sebagai berikut ini. Dan untuk hipotesis penelitiannya sendiri, untuk H1, kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap return saham. H2, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dan untuk H3, leverage berpengaruh signifikan terhadap return saham. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki bab 3 dari penelitian saya ini, yaitu yang pertama mengenai rancangan penelitian. Nah, pada penelitian ini dikarenakan akan diuji bagaimana pengaruh kebijakan dividen, profitabilitas, dan leverage mempengaruhi return saham, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian causal study yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Dan juga jika dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian explanatory, dikarenakan peneliti ingin menganalisis bagaimana pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Serta jika dilihat dari dimensi waktunya sendiri, penelitian ini merupakan penelitian time series, di mana objek penelitian yang digunakan menggunakan rentang waktu 4 tahun, yakni dari tahun 2018 hingga 2021. Lalu selanjutnya adalah mengenai batasan penelitian. Untuk batasan penelitiannya adalah yang pertama, membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya meneliti perusahaan dalam industri sektor properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah batasan untuk periode penelitian. Dalam penelitian ini hanya meneliti pada periode tahun 2018 hingga 2021 untuk semua variabelnya. Lalu untuk identifikasi variabelnya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan juga variabel independen. Untuk variabel dependen sendiri yaitu terdiri dari return saham. Lalu yang kedua, variabel independen terdiri dari profitabilitas, leverage, dan kebijakan dividen. Lalu untuk selanjutnya, yaitu mengenai populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Untuk populasi yang ada dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan properti dan real estate yang dengan periode tahun 2018 hingga tahun 2021. Nah, untuk teknik pengambilan sampelnya sendiri yaitu menggunakan purposive sampling yang bertujuan untuk mendapatkan informasi baru serta maksimal memiliki kecocokan pada kriteria yang telah ditetapkan. Lalu untuk selanjutnya mengenai data dan metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi melalui publikasi annual report lengkap di website Bursa Efek Indonesia. Dan untuk yang terakhir adalah mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis statistika
deskriptif, dan juga sedangkan untuk pengujian hipotesisnya sendiri menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu uji parsial atau uji T. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.